Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan melanjutkan kuliah biostatistik yaitu tentang analisis korelasi. Oke, ya, dimana kemarin sebenarnya kita sudah sedikit menyinggung di pertemuan sebelumnya tentang korelasi ini. Jadi ini nanti akan ada kaitannya. Sebenarnya kemarin ada beberapa slide yang belum saya jelaskan ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa membaca di PowerPoint saya. Jadi untuk analisis korelasi ini itu ada dua ya, yang parametrik dan non parametrik. Yang parametrik contohnya adalah persen, product moment, kemudian korelasi parsial, semi parsial, korelasi ganda. Kemudian untuk non parametrik itu ada Spearman rank, kendal tau, dan koefisien kontingensi ya. Oke, jadi korelasi merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau variabel bebas dengan variabel dependen atau tak bebas. Kita ingin melihat apakah ada hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, di sini kalau kita ingin melihat beberapa variabel independen. Jadi variabel independennya itu misalnya ada 1, 2, 3. Ya, kemudian mempengaruhi satu variabel bebas, variabel tidak bebas, maka disebut korelasi berganda. Nah, nanti teman-teman bisa melihat di materi regresi linier, regresi logistik. Nah, nanti di sana akan kita tunjukkan ya. Kemudian kalau satu variabel independen itu berhubungan dengan variabel dependen, maka disebut korelasi parsial. Ya, dia hanya satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, kalau kemarin saya sampaikan, kalau kita ingin menyatakan suatu penentu karena sebab akibat, maka tidak bisa kita gunakan metode korelasi. Korelasi ini sangat lemah kalau untuk menyatakan hubungan sebab akibat. Jadi, dua variabel berkorelasi apabila perubahan yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau arah yang berlawanan. Jadi kemarin ada arah positif dan negatif ya. Oke. Kemudian di slide saya yang sebelumnya saya jelaskan apa sih perbedaan antara asosiasi, kemudian kograduasi dan korelasi ya. Kalau asosiasi itu variabelnya nominal. Kita ingin menghubungkan dua variabel yang nominal. Kalau kograduasi itu untuk variabel yang ordinal. Sedangkan untuk korelasi ini adalah dua variabel kuantitatif kemudian ingin dikorelasikan, maka disebut sebagai analisis korelasi. Dan juga ada juga yang regresi linier. Intinya tadi perbedaannya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan apa itu asosiasi, apa itu kograduasi, dan apa itu yang namanya korelasi. Nah, nanti mungkin akan saya kasih ringkasan tentang analisis non parametrik ya. Jadi kita kayak mirip tabel yang kemarin, tabel uji hipotesis, biar lebih jelas. Oke, itu silakan diingat. Jadi selain mengukur kesesuaian garis regresi terhadap data sampel atau koefisien determinasi atau koefisien penentu, juga mengukur keeratan hubungan antara variabel atau koefisien korelasi. Jadi koefisien korelasi itu nilainya R, seberapa erat hubungan antara dua variabel tersebut. Kemudian juga ada koefisien determinasi. Nanti akan kita lihat ya untuk contohnya. Nah, kalau analisa regresi itu kita ingin melihat gimana hubungan beberapa variabel-variabel dan analisa korelasi menjawab bagaimana keeratan hubungan yang diterangkan dalam persamaan regresi. Jadi kalau regresi itu nanti kita ingin melihat beberapa faktor atau beberapa variabel mempengaruhi variabel tertentu. Kemudian memang mereka itu yang paling
kuat hubungannya yang mana nanti dengan analis korelasi. Jadi analis korelasi ini adalah dasar sebelum kita melakukan analisis multivariat atau misalnya regresi linier atau regresi logistik. Nanti dari sini dasarnya. Jadi teman-teman kemarin sudah belajar analisis univariat, kemudian bivariat, salah satunya korelasi. Kemudian untuk kedua analisa ini biasanya dipakai bersama-sama. Nanti kalau di SPSS itu akan keluar dua-duanya ya. Nah itu lambangnya teman-teman. Jadi lambangnya ini harus teman-teman ingat ya. Misalnya kalau koefisien korelasi itu adalah lambangnya R kecil ya. Kalau koefisien determinasi itu dilambangkan dengan R kuadrat. Oke, ini sedikit tentang konsep variabel. Insya Allah teman-teman sudah paham. Tapi tidak apa-apa, kita sedikit mereview biar teringat gitu ya. Variabel bebas nama lainnya adalah variabel independen. Biasanya dilambangkan dengan X ya. Kemudian dia itu tidak dipengaruhi oleh variabel yang lain. Kalau variabel terikat itu variabel dependen. Biasanya dilambangkan dengan Y. Nah, dia variabel ini dipengaruhi oleh variabel yang lain. Misalnya hubungan antara pendapatan dengan konsumsi, gitu. Kemudian hubungan antara minat belajar dengan nilai mata kuliah. Oke, kita lanjut. Jadi langkah awalnya kita itu kalau misalnya membaca suatu publikasi atau artikel ilmiah, kita lihat mana sih variabelnya, variabel X-nya mana, variabel Y-nya mana. Terus kita ingin melihat apa gitu ya. Tentunya di sini harus ada landasan teori yang menyatakan adanya korelasi atau adanya hubungan. Biasanya tuh memang masih belum dalam banyak publikasi itu masih belum dibedakan ya. Apa namanya perbedaan tadi antara korelasi, kograduasi dan juga asosiasi. Jadi di sini teman-teman nanti kita bisa melihat pertama dari variabelnya, yang kedua kita lihat dari apa namanya skala datanya. Nah, nanti tinggal kita masukkan ke tabel uji hipotesis. Ada tabel uji hipotesis yang statistik khusus non parametrik nanti akan saya sampaikan. Oke. Ini variabel X, variabel Y. Jadi untuk ini saja, ini nama-nama lain atau sinonimnya variabel bebas, garis miring independen, garis miring explanatory, garis miring peramal atau prediktor, kemudian regresi dan kendali. Nah, banyak sekali kan definisinya sinonimnya. Intinya kalau bebas ini nilainya tidak tergantung pada variabel yang lain. Simbolnya X. Kemudian kalau variabel terikat itu nama lainnya adalah dependent, kemudian explain variabel, kemudian prediktan atau yang diramalkan, kemudian yang diregresi, kemudian yang merespon. Simbolnya Y, dia dipengaruhi karena oleh variabel yang lain. Oke, ini adalah pengertian korelasi. Tadi sudah kita sampaikan korelasi. Ini kita ingin mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Tadi variabelnya adalah skala datanya adalah sama-sama numerik ya. Numerik kita ingin mengkorelasikan misalnya berat badan dengan korelasi berat badan dengan usia misalnya, itu kan sama-sama numerik, maka di sini kita menggunakan korelasi. Korelasinya misalnya person correlation. Jadi kita tidak menggunakan asosiasi atau menggunakan kograduasi, enggak ya. Jadi caranya sangat mudah sekali, kita tinggal seperti itu. Kemudian analisis korelasional ini kita nanti bisa tahu hubungan antara dua variabel. Yang pertama tentunya kita lihat signifikansinya dulu, signifikan enggak ini. Habis itu kalau signifikan baru kita lihat arah korelasinya, ada yang positif, ada yang negatif. Kalau positif berarti yang satu tinggi, yang satu juga semakin tinggi. Kalau negatif yang satu semakin tinggi, yang satu semakin rendah. Oke. Contoh misalnya kayak begini, ya biar enggak serius ya. Anda misalnya ada seorang yang diputus oleh pacarnya. Kalau dia korelasinya positif, dia akan bangkit.
dia akan membuktikan, akan membuat mantannya itu menyesal karena dia akan menjadi orang sukses, kaya raya, sukses dunia akhirat gitu ya. Tapi kalau negatif korelasinya ketika dia diputus, maka dia akan ngelokro. Ngelokro itu jadi depresi, stres, galau, nggak jelas hidupnya, GJ, masa depan suram gitu ya. Ini berarti korelasinya negatif ketika orang itu diputus oleh pacarnya ya, atau mantan calon istrinya atau mantan calon suaminya. Atau tidak ada korelasi, nanti kita scoring dengan 0 atau korelasi sempurna, korelasinya adalah 1. Oke, kita lanjut. Nanti akan kita perlihatkan. Namanya adalah KK. KK adalah koefisien korelasi. Jadi kita ingin melihat eratnya hubungan, kuatnya hubungan. Apakah dia sedang, lemah, atau tidak ada hubungan. Nanti kita bisa lihat nilainya itu dari min 1 sampai positif 1. Kenapa min 1? Karena tadi kan ada yang arahnya negatif ya, dan arahnya positif. Nah, KK ini, koefisien korelasi ini berantara dua antara rentang min 1 dan plus 1. Oke, tadi ini sudah saya jelaskan untuk yang arahnya positif, arahnya negatif. Kalau 0 berarti tidak ada hubungan. Kalau positif 1 atau negatif 1, maka korelasi negatifnya sempurna. Plus 1 sangat kuat sekali gitu ya. Kuat. Nanti ada beberapa referensi teman-teman di bukunya Seperti Jalan itu misalnya ada nanti plus 1 itu sangat kuat misalnya. Ya. Silakan nanti yang penting teman-teman cantumkan sumber rujukannya. Lanjut ya. Oke, ini penjelasannya ya, tidak ada korelasi sempurna. Tapi biasanya kalau saya dulu riset tuh paling 0,7, 0,9 gitu, 0,8 gitu. Oke, nanti akan saya jelaskan ya R kuadrat, koefisien determinasi R kuadrat. Kalau R kecil itu koefisien korelasi. Ketika variabel X mempengaruhi variabel Y, maka ketemunya adalah R kuadrat kali 100%. Nah, ini tadi sudah kita sampaikan nilai R itu dari min 1 sampai positif 1. Nah, tanda positif negatif ini menunjukkan arah korelasi. Tanda 0 tidak ada hubungan sama sekali. Nah, ini bisa kita buat modelnya seperti ini ya. Ini kan kayak mirip-mirip skala pengajian skala nyeri ya. Nah, nanti teman-teman bisa lebih paham dengan seperti ini. Kalau 0 tidaklah, kalau semakin ke sini korelasi positif sempurna, kalau yang paling sini korelasi negatif sempurna. Oke. Ini tadi yang mungkin teman-teman biar nggak bingung. Di sini kalau kita lihat populasi keseluruhan, maka koefisien korelasinya namanya rho. Rho itu lambangnya kayak gini. Rho. Jadi ini mengukur kekuatan hubungan antara variabel. Tapi ini kalau kita ingin melihat seluruh populasi kan tidak mungkin. Nah, kalau yang sampel ini, maksudnya kan kita riset itu kita ambilnya kan sampel yang mewakili populasi. Koefisien korelasinya nilainya R. Nah, di sini nih koefisien korelasi ini dia memprediksi rho dan gunakan untuk mengukur kekuatan hubungan linier dari sampel yang diobservasi. Ini tadi sudah kita sampaikan korelasi sederhana. Kita ingin melihat hubungan satu variabel dengan satu variabel yang lain. Ini namanya adalah korelasi parsial. Kemudian ini koefisien korelasi tadi sudah kita jelaskan panjang lebar. Terus ini juga positif, otomatis R kecilnya lebih dari 0, berarti kan sampai 1 ya. Oke. Kemudian negatif itu kalau kurang dari 0. Kalau tidak ada korelasi berarti sama dengan 0. Ini R kuadrat. Jadi koefisien determinasi mengukur besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Oke, ini sedikit tambahan. Jadi ada namanya scatter plot. Scatter plot ini kayak diagram. Kita ingin menunjukkan ada tidaknya hubungan antara variabel dan Y tapi dengan digambar. Nah, menggunakan sistem koordinat Cartesius pada sumbu X,
kemudian diletakkan nilai variabel bebas, dan pada sumbu diletakkan variabel terikat. Jadi orang X itu bebas, Y itu terikat ya kakinya ya. Y itu kan di bawah satu jadi terikat. Kalau X bebas kakinya ada dua. Gitu aja kalau mengingatnya. Nah, dengan kita tahu diagram pencar atau scatter plot, maka nanti kita tahu pola tertentunya. Sehingga nanti kita bisa melihat itu ya kecenderungan datanya seperti apa gitu. Nah, di sini ada sedikit penjelasan. Kita ingin melihat korelasi antara dua variabel dan arah atau bentuk hubungan. Kalau garisnya naik maka hubungannya positif, kalau turun maka negatif. Ini kan salah satu ya, kalau di SPSS kan sudah ada positif negatif. Tapi kalau nanti pakai scatter plot, positif itu naik, kalau negatif turun. Kemudian kalau terjadi beberapa garis, artinya menyebar, nanti nggak ada korelasi. Kalau tepat melalui garis maka korelasinya sempurna. Mungkin ini sedikit gambaran aja ya. Ini yang apa namanya, yang relationship ya, yang linear. Nah, kemudian ini yang variabel X yang mempengaruhi variabel Y yang terikat, yang dipengaruhi. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini di sini tadi yang dikatakan kalau hubungannya kuat itu kayak gini nih, bentuknya itu dia searah garis gitu ya, rapi dia, rapat gitu ya. Ini juga sama. Kemudian kalau yang ini karena dia terlalu lebar maka hubungannya lemah. Tapi sekali lagi kalau misalnya kita menggunakan SPSS ya, yang kita pakai itu, ini cuma buat visualisasi saja teman-teman semuanya. Kalau kayak gini, nyebar kayak begini, maka tidak ada hubungan. Nah, kalau kita pakai scatter plot ya, kalau di menu SPSS kan ada scatter plot. Cuma kalau scatter plot ini nanti bisa agak-agak subjektif. Oh, menurut saya ini nggak nyebar. Nah, makanya daripada kayak gitu berantem, udahlah kita pakai yang itu aja, R positif atau R-nya negatif, gitu aja, selesai kan. Nah, ini yang saya contohkan adalah misalnya korelasi produk moment. Kemarin saya sudah sampaikan di tabel uji hipotesis, yang pojok, yang kolom paling sebelah kanan, kemudian variabel skala datanya adalah numerik. Maka kalau kita ingin mencari korelasi, tadi saya katakan kalau dua variabel, kedua-duanya adalah variabelnya itu numerik, yang ini juga numerik, skala datanya adalah numerik atau interval dan rasio, sama ya. Maka kita gunakan korelasi persen. Tapi di sini nanti akan kita lihat apa namanya. Oh ya, ini yang membuat Carl Person ya. Kalau di buku biostatistik saya ada apa sejarahnya Carl Person. Ya, dia merupakan salah satu tokoh statistik yang apa namanya cikal bakal ya, statistik modern ya. Kalau statistik yang sebenarnya yang sejak awal memang sejak zamannya Aristoteles, tapi habis itu hilang entah kemana, habis itu baru orang Islam yang memulai. Jadi ceritanya gitu, waktu zaman dulu ada Aristoteles, jauh banget itu kan, sebelum apa namanya Masehi mungkin ya, kemudian hilang, baru tahun sekitar 1800-an Masehi itu sudah mulai orang Islam mengembangkan, atau bapak biostatistiknya itu adalah orang Muslim ya. Baru habis itu dikembangkan lagi oleh orang Barat. Jadi kita harus tahu sejarah ya. Orang Islam itu keren, tapi sekarang ini udah nggak keren lagi karena mereka apa namanya, salah satunya tidak tahu sejarahnya gitu ya. Salah satu faktornya ya. Oke, korelasi persen. Oke, gampang. Jadi kita nggak usah bingung, Pak. Kita gimana, Pak? Ya, kalau caranya kayak tadi, kita mau melihat hubungan tujuan persen kita. Kemudian kita lihat skala datanya apa. Skala datanya numerik. Nah, variabelnya ada dua. Ya, nanti kalau variabelnya lebih dari dua kan beda lagi gitu ya. Kemudian kita bisa tahu arah hubungan, terus keratan, kemudian dasar melakukan prediksi. Kenapa nanti dia juga kalau uji apa namanya multivariat nanti sebagai dasar. Oke, ini syarat-syaratnya. Jadi teman-teman juga harus tahu kalau melakukan uji person. Jadi sampelnya diambil secara random. Kemarin saya sudah kasih tahu research randomizer ketika jadi Google.
Kemudian terus masing-masing unit analisis atau elemen sampel memiliki dua variabel yaitu X dan Y. X variabel bebas, Y variabel terikat. Kemudian masing-masing variabel yang diukur menghasilkan data paling rendah adalah berskala interval. Ingat, skala data ini harus di luar kepala, harus dihafal NOIR. Nominal, ordinal itu adalah data kategorik, interval, rasio adalah data numerik. Ya, data numerik. Jadi kalau untuk persen ini, korelasi persen ini harus level yang ketiga dan keempat, yaitu interval atau rasio. Maka yang paling rendah adalah interval, karena interval itu nomor 3. Silakan itu teman-teman hafalkan. Kalau nggak dihafal, nggak bisa. Oke, data aritmetik garis lurus atau linear, kemudian diharapkan berdistribusi normal ya. Oke, jadi pakai uji Kolmogorov, Smirnov, atau Shapiro-Wilk ya. Oke, tes statistiknya. Kalau yang belum tahu silakan cari di Google cara melakukan uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, sangat mudah sekali ya. Oke, kita lanjut. Ini rumusnya aja kalau teman-teman pengen menghitung manual. Ya, jumlah sigma X X kali Y bagi akar sigma X kuadrat kali sigma Y kuadrat. Sigma kan jumlah ya. Jadi kalau mau seperti itu, tapi kalau saya kayaknya nggak sanggup deh, nanti lama, nanti nggak selesai. Kalau di sini memang cara yang lama itu kita membandingkan dengan tabel persen. Bisa cari di Google tabel persen atau R product moment gitu ya. Terus nanti ada nilai N-nya, sampelnya berapa. Kalau nilai R-nya itu melampaui R-X tabel, maka baru dikatakan hipotesis nol itu ditolak. Berarti hipotesis alternatif diterima. Oke, nanti ini sama ya, jadi nggak usah saya jelaskan lagi. Ini rumusnya ya sama, kalau mau dihitung manual ya lama banget, tapi kayaknya nggak ada sekarang yang hitung manual untuk mahasiswa. Mereka pakai SPSS. Ini contohnya teman-teman, ini yang saya katakan kalau nomor ini adalah menunjukkan responden 1 sampai 10. Kemudian ini adalah uang saku dalam rupiah, berarti datanya numerik. Ini adalah nilai statistika numerik. Apakah ada hubungan antara uang saku dengan nilai statistik gitu ya. Terus taraf signifikansinya 5%, level tingkat kepercayaannya 95% ya. Jadi kesalahannya alfanya itu 5%. Ini standar untuk penelitian kita. Kalau untuk orang-orang farmasi itu 1%. Ya, signifikansinya 1%. 90%, 10% gimana Pak? Boleh juga, tapi sebaiknya 95 saja standar ya. Oke, ini kalau mau dihitung manual, tapi tidak kita sarankan, nanti takutnya salah-salah. Nanti kalau kita pakai SPSS itu seperti ini teman-teman. Kan di sini ada sig ya, to tail, kemudian percent correlation. Nah, kita lihat ini N-nya adalah jumlah sampel, ada 10. Kemudian signifikansinya kalau dikatakan di situ ada hubungan tuh kalau P value-nya adalah kurang dari 0,05. Saya ulangi, kurang dari 0,05. Kurang dari 0,05 atau 5%. 5% itu kalau dibuat desimal jadinya 5/100 sama dengan 0,05. Kalau di sini adalah 0,01, berarti kurang dari 0,05. Kalau bingung kita buat aja jadi persen. Kita kasih 21. 2 jadinya adalah 1,9%. Syaratnya adalah kurang dari 5%. Kalau kita buat persen ya, kalau kita buat di desimal berarti 0,05. Kalau ini 0,019 berarti kurang dari 0,05. Sehingga di sini adalah korelasinya adalah signifikan. Ya. Oke, lanjut. Nah, korelasi Spearman rank. Korelasi Spearman rank. Nanti teman-teman lihat di tabel uji hipotesis, kalau tidak salah ini adalah salah satu uji alternatif ketika misalnya yang persen itu ada masalah, maksudnya datanya nggak terdistribusi normal atau tidak memenuhi syarat-syarat yang lain, maka bisa menggunakan uji Spearman rank. Untuk skala datanya minimal tuh harus
ordinal. Jadi kalau nominal nggak bisa. Nanti beda lagi ujinya. Nanti akan saya sampaikan insya Allah pada kalau ada waktu ya. Kemudian untuk superman rank ini uniknya dua variabelnya bisa berbeda skalanya. Kalau persen tadi kan harus sama-sama ya, numerik-numerik. Kalau superman rank enggak. Bisa misalnya ordinal dikorelasikan dengan interval atau skala data ordinal dengan data ordinal atau interval untuk uji alternatifnya dari percent correlation. Nah, ini yang saya katakan tadi, jika data skalanya interval tidak berdistribusi normal menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, Sapir-Whorf ternyata p value-nya itu tidak lebih kan harusnya lebih dari sama dengan 5%, 0,05 kebalikannya ya. Kalau yang uji normalitas itu p value lebih dari 0,05. Kalau kurang dari itu berarti enggak terdistribusi normal. Ini rumusnya untuk pengetahuan saja. Oke, kemudian langkah-langkahnya juga kalau di sini memang manual, nanti teman-teman nanti biasa pakai SPSS saja. Jadi enggak usah pakai R tabel, R hitung gitu ya. Pusing ya, oke. Arahnya juga sama, nanti ada positif, ada negatif. Oke, ini contohnya. Alfanya 0,05. Datanya tidak normal. Oke, jadi bisa kita lakukan uji korelasi Spearman rank. Ya. Itu Pak, kograduasi. Oh, kowe boleh, enggak apa-apa. Kograduasi karena datanya ordinal, Pak. Kalau datanya nominal, nama istilahnya adalah asosiasi atau hubungan. Hubungan antara merokok dengan infertilitas. Merokok tidak merokok, fertil tidak infertil. Itu skala datanya adalah nominal. Ya, oke. Oke, alhamdulillah kayaknya sudah cukup panjang. Alhamdulillah sudah selesai. Kita save dulu untuk materi analisis korelasi ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan via WA melalui Sipen. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.